Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa FEB UI. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung, sudah join di sesi hari ini, yaitu pelatihan terkait Vital Source. Di mana pelatihan ini mengenai how to use and access the e-textbook via Vital Source platform. Pelatihan ini rutin diadakan oleh Pusat Sumber Belajar FEB UI. FEB UI bekerja sama dengan salah satu penyedia e-textbook yang ada di VitaSource, yaitu penerbit Pearson. Kami informasikan juga bahwa VitaSource ini sudah dilanggan oleh FEB UI sejak 2021 ya, waktu zaman pandemi. Dan VitaSource ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa FEB UI mulai jenjang S1, S2 sampai dengan S3. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa memiliki keterampilan menggunakan e-textbook VitalSource secara maksimal. E-textbook yang ada di VitalSource ini adalah buku-buku wajib yang ada di mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi, di mana buku-buku wajib ini adalah dari 4 penerbit besar, yaitu dari penerbit Pearson, Cengage, kemudian John Wiley, dan juga McGraw Hill, di mana semua mahasiswa bisa akses secara online melalui personal account ataupun personal email mahasiswa setelah melakukan registrasi. Sebagai informasi juga bahwa untuk daftar buku yang daftar e-book yang ada di VitalSource ini teman-teman mahasiswa juga bisa dilihat di websitenya PSB ya. Selain list book juga ada loginnya, kemudian juga ada cara registrasi serta ada user guide, dan semuanya bisa dilihat di websitenya PSB melalui menu e-textbook VitalSource. Pada siang hari ini yang nanti akan memberikan pelatihan, di sini ada Pak Ridwan Fauzi dari perwakilan dari penerbit Pearson. Sebelum kita memulai pelatihan ini, ada sambutan terlebih dahulu dari Kepala Pusat Sumber Belajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu dari Ibu Endang Wahyu Lestari MHUM. Kepada Ibu Tari, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Dindin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah waktu jam kosong ya, teman-teman mahasiswa S1, S2, S3. Jadi sebagai awal kami informasikan bahwa kita selalu hampir menggunakan pelatihan di jam kosong. Jadi FE itu memiliki waktu di mana namanya jam kosong dari jam 2.30 sampai jam 16. Jadi PSB memanfaatkan waktu ini untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya literasi terhadap resources yang kita miliki atau yang kita langgan ya. Nah, siang ini seperti yang sudah dimention oleh Mas Dindin adalah pustakawan PSB, bahwa VitalSource ini adalah fasilitas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk semua mahasiswa dan dosen tentunya ya, di mana dosen dan mahasiswa bisa menggunakan e-textbook ini dari 4 penerbit yang tadi sudah disebutkan dari manapun diaksesnya, anywhere. Nah, tapi memang ada apa ya, seperti library kita punya beberapa eksemplar di shelf ya, di rak yang bisa dipinjam yang sifatnya printed, jadi minjam bawa pulang. Nah, kalau ini memang konsepnya sama, meminjam tapi by online. Jadi nanti teman-teman ketika ada available terhadap buku tersebut nanti akan dijelaskan oleh Mas Fauji bagaimana cara meminjam dan bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin untuk proses belajar teman-teman selama perkuliahan di FEB. Nah, terkait dengan tadi sudah disinggung juga ya, jadi teman-teman mahasiswa aktif yang saat ini sudah menjadi mahasiswa aktif sudah didaftarkan semua login UI ACID-nya di platform VitalSource. Jadi bagi yang sudah mengaktifasi, alhamdulillah berarti sudah bisa mengakses. Tapi bagi yang belum nanti silakan saja memperhatikan training training yang diberikan oleh Mas Fauzi untuk bagaimana memiliki login aksesnya ya. Nah, satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah selain VitalSource, kita juga mengadakan secara rutin pelatihan database riset.
yang kita langgan, yaitu Refinitiv. Mungkin sebagian sudah pernah ada yang pakai ya. Nah, nanti di bulan September ini, di minggu depan, hari Rabu, jam kosong juga, kita akan mengadakan pelatihan online bagaimana mengakses data Refinitiv, yaitu berisi data stream dan data econ gitu ya. Yang ini adalah data real time yang global terkait dengan finansial, ekonomi juga ada gitu ya dan seterusnya. Nah, kita juga nanti Oktober untuk diketahui juga akan bekerja sama dengan pihak lain, yaitu bagaimana mengakses data statista. Data statista itu adalah data market research yang dilanggan oleh UI dan itu bisa diakses anywhere. Kemudian juga database online jurnal EBSCO yang yang lebih relasi lebih mendekati kepada kontennya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu aja, saya nggak berpanjang lebar. Terima kasih untuk semuanya atas join untuk pelatihan ini dan terima kasih untuk Mas Fauzi yang sudah beberapa kali bantu untuk memberikan training ya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Dindin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tari atas sambutannya. Bagi mahasiswa nanti yang ingin bertanya, nanti bisa silahkan mengajukan pertanyaannya di kolom chat ya, atau bisa bertanya langsung dengan Mas Fauji ketika pelatihan berlangsung. Kami juga nanti akan memberikan link untuk kehadiran, nanti akan kami sampaikan di kolom chat untuk pelatihan siang ini, dan juga sebagai informasi bahwa recording atau rekaman pelatihan ini juga nanti akan kami upload di websitenya PSB dan juga YouTube-nya PSB. Mungkin sekarang waktunya diberikan ke Pak Ridwan Fauji untuk memulai sesi pelatihan siang ini. Silakan Pak Fauji. Baik, terima kasih Mas Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semua. Salam kenal. Kenalkan saya Ridwan dari Pearson Indonesia ya. Mungkin di sini kalau angkatan baru pertama kali kita eh, bertatap muka secara online ya. Tapi mungkin jika ada yang dari mahasiswa lama tentu sudah familiar dengan saya gitu. Nah, jadi terkait dengan agenda yang siang ini akan saya sampaikan yaitu terkait dengan resource resource berupa buku ya yang sudah dilanggan oleh perpustakaan FEB UI gitu, yang mana sudah dilanggan seperti yang tadi Mas Dindin sampaikan dari 2021 ya sampai dengan alhamdulillah berlanjut di tahun 2024 ini gitu. Nah, sebelum kita mulai dengan demo, saya mau share screen dulu ya terkait slide atau PPT yang mau saya share dulu ke teman-teman. Sebentar. Apa sudah terlihat layar saya? Sudah, Sudah ya? sudah. Baik. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian introduction di sini ya. Jadi, eh, teman-teman nanti ketika menggunakan eh, akses ke platform Pearson itu dinamakan dengan Vital Source Explore gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang pernah mencoba atau mungkin juga ada yang baru kali ini mendengar apa itu explore, itu nggak apa-apa ya. Nanti kita sama-sama bareng-bareng di akhir sesi ini untuk mencoba mengakses resource bukunya itu kayak apa gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa platform ini itu berjalan dinamakan dengan Vital Source Explore gitu. Nah, jadi eh, publisher itu seperti Pearson gitu ya, Cengage, Wiley dan seterusnya. Nah, mereka sebagai penyedia dari konten bukunya sendiri gitu. Nah, sementara platform ini dimiliki oleh third party yang bekerja sama dengan publisher tersebut eh, yang dinamakan dengan PyTorch. Gitu. Sehingga nanti ketika sudah kerja sama ada kampus yang melanggan seperti contohnya FEB UI, nah itu bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa ataupun oleh dosen. Nah, untuk apa namanya flow aksesnya itu sendiri ya teman-teman, eh, langkah awalnya itu dari pihak admin perpustakaan itu sudah mendaftarkan email UI dari semua yang aktif ya, semua mahasiswa yang aktif itu sudah dimasukkan sehingga harusnya hari ini itu semua sudah bisa akses gitu. Tapi worst case-nya kalau misalkan nanti ada
salah satu student yang nggak bisa akses atau menu explore nanti nggak tampil, nah itu nanti tinggal lapor aja ya di grup helpdesk, nanti akan dibantu di sana untuk dimasukkan emailnya. Karena kemungkinan kalau nggak tampil itu emailnya belum belum masuk gitu. Nah, jadi nanti pastikan ketika registrasi itu pakai email UI. Walaupun nanti teman-teman punya Gmail itu jangan didaftarin karena nanti nggak akan tampil bukunya. Nah, ini kami punya data statistik dari VitalSource itu sendiri bahwa VitalSource ini itu sekarang eh, total bukunya itu udah lebih dari 10.000 ya. Dari semua publisher, nggak hanya Pearson saja gitu. Dan kemudian dari sisi apa namanya ini eh, negara ini sudah lebih dari 230 negara yang mengakses platform ini. Dan kemudian dari sisi user ya, nah ini kita bisa bayangkan sudah ada 18 juta orang di seluruh dunia yang nggak hanya di Indonesia saja yang sudah pakai Firesource ini gitu. Nah, sepengalaman saya itu jarang sekali terjadi sistemnya down ya di Firesource ini. Ini hanya sebatas intro aja ya terkait Firesource. Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan terkait fitur gitu ya. Nah, kalau misalkan hmm, teman-teman di sini terbiasa dengan resource buku berupa cetak gitu ya. Nah, di situ kan kalau kita bisa simpulkan terdapat fitur-fitur seperti membuat catatan, bisa bisa coret-coret ya di bukunya, lalu bisa dikasih highlight, bisa dikasih warna gitu ya. Kemudian bisa ditandai, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam versi cetak tadi, nah itu kita eh, adaptasi di versi digitalnya. Nah, jadi dengan teman-teman nanti akses buku ini secara digital gitu ya. Nah, fitur-fiturnya itu nanti tetap sama gitu. Bahkan lebih banyak memudahkan untuk kita gitu. Karena tentunya kalau misalkan saya bandingkan gitu ya, sederhananya kalau misalkan kita punya 5 buku cetak itu kita taruh di tas itu pasti berat sekali. Tapi dengan adanya digital ini kita cukup dengan membawa satu gadget atau dengan apa, dengan laptop, nah itu sudah cukup untuk mencakup 5 buku tadi gitu. Tidak perlu berat-berat di tasnya dengan 5 buku tadi. Gitu. Nah, itu adalah salah satu benefit ketika kita pakai e-book gitu ya. Nah, kemudian fitur-fitur seperti membuat bookmark, membuat catatan gitu ya, buat highlights. Nah, itu semuanya akan tersedia di versi digital gitu. Nanti saya akan demokan ya ke teman-teman bagaimana cara proses membuat fitur-fitur ini. Nah, ini adalah sedikit gambaran awal ya ketika eh, fitur-fitur yang ada di dalam buku tersebut dipakai gitu. Nah, nanti di sini ada workbook, ada reader preferences gitu ya, ada pengaturan teks, fontnya gitu. Nah, ini semuanya nanti bisa kita coba ketika nanti kita sudah demo. Nah, ini adalah fitur highlight. Seperti ini nanti ketika tampilan di bukunya gitu ya, kita bisa kasih warna seperti ini ya. Ini saya skip aja. Nah, dari sisi penjelasan saya tadi, apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum nanti saya mulai dengan sesi prakteknya? Cukup jelas ya? Baik, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, mari kita eh, mencoba mengakses bukunya ya secara online. Nah, kemudian satu lagi, untuk akses buku ini kita eh, bisa melalui dua model ya, bisa lewat online ataupun bisa lewat offline melalui aplikasi. Kalau online itu berarti standar kita harus punya koneksi internet dan bukunya terbuka lewat browser seperti Google Chrome, Safari, Opera, dan browser lainnya. Nah, sementara yang satu lagi, teman-teman tuh bisa juga install aplikasi di handphonenya, bisa berbasis Android ataupun berbasis Apple, itu bernama Bookshelf gitu ya. Nanti tinggal diinstal saja, lalu login dengan akun yang dimiliki, nanti akan tampil fitur dan UX experience yang sama. Nah, kemudian untuk eh, sesi sore hari ini, saya akan coba demokan yang
cara online dulu gitu ya, yang melalui browser gitu. Tapi kalau nanti misalkan teman-teman mau coba langsung lewat aplikasi, ya nggak apa-apa, silakan saja. Baik. Nah, jadi untuk langkah awal kita mengakses ke platform itu adalah kita ketikkan di sini ya, booktest.fightersource.com. Mungkin URL-nya akan saya copy lalu saya share ya di chat. Belum Ya, keluar Mas Fauji. Oh ya, udah. oh iya, salah. Supaya teman-teman nanti bisa mencoba juga. Sebentar ya, saya share screen ulang. Nah, nanti ketika link yang tadi saya share itu di, dibuka, nah nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah halaman login dari Bookservator Source ya. Nah, untuk langkah awal kalau misalkan di sini teman-teman ini baru banget akses ke platform ini, kita harus bikin akun dulu dengan cara klik create a Fighter Source account. Tapi kalau di sini sudah punya akun, maka nggak usah bikin, tinggal login saja dengan email dan password yang dibuat. Nah, sekarang saya coba tunjukkan form registrasinya seperti apa. Nah, dia akan seperti ini, cukup simpel sih, isiannya nggak terlalu banyak. Nah, nanti teman-teman yang mau daftar sekarang bisa isi eh, form ini dengan memilih I'm a student, lalu isikan nama depan, nama belakang, lalu email UI-nya ya, kemudian passwordnya. Ini eh, bukan pakai password SSO ya, tapi ini bikin baru. Ya, teman-teman nanti bikin password baru di sini dengan ada ketentuan bahwa passwordnya harus 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada spesial karakter. Jadi spesial karakter itu adalah simbol gitu ya. Jadi simbol-simbol di keyboard itu bisa kita pakai misalkan tanda seru, @keong gitu ya, @pager, dolar, eh, bin asterik atau bintang gitu ya, dan simbol-simbol lainnya yang teman-teman mau, gitu. Jadi intinya dia punya kombinasi yang tadi. Mungkin Mas Fauji, saya ini sebentar. Bagi mahasiswa yang mungkin tidak tahu email UI-nya, jadi alamat email UI itu alamat SSO ya, alamat SSO, tinggal belakangnya ditambahin @ui.ac.id. Jadi email UI itu yang nanti yang sudah kami daftarkan, yang sudah kami masukkan ke dalam VitaSource ya. Jadi SSO mahasiswa, SSO-nya apa, tinggal ditambahin @ui.ac.id. Itu alamat email mahasiswa yang sudah didaftarkan. Silakan lanjut Mas Mauji. Lanjut ya. Eh, Mungkin kita paralel aja ya kalau misalkan nanti teman-teman sambil mendengarkan sambil registrasi nggak apa-apa ya. Karena kan ini di record juga kalau misalkan ketinggalan nanti tinggal bisa lihat lagi recordingnya gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada yang jauh ketinggalan boleh di apa di open aja mic-nya ditanyakan supaya nanti saya coba lihat proses yang salah di mana. Nah, ini proses registrasi tadi ya. Nah, nanti kalau sudah klik create account, nah nanti teman-teman harus buka inbox email UI-nya nih. Mas Dinding bisa bantu cara buka email UI-nya? Mereka sudah pernah tahu belum? Sudah. Tinggal untuk mengecek email UI, tinggal buka webmail.ui.ac.id. Ya, nanti saya tulis di kolom chat webmail.ui.ac.id. Nanti tinggal masukkan username dan password SSO. Ya, sudah. Jadi nanti teman-teman tinggal confirm ya. Nanti di email itu ada notif ketika proses registrasi ini berhasil gitu. Nah, nanti biasanya kalau nggak berhasil, biasanya di password nih. Passwordnya kurang lengkap kombinasinya gitu. Nanti tinggal dilengkapi aja kurangnya di mana gitu, dilihat. Ini bisa dibuka ya passwordnya gitu. Nah, nanti kalau sudah diklik verifikasi emailnya gitu ya, ini teman-teman tinggal login aja di platform ini gitu. Dengan email UI-nya dan password yang baru dibuat gitu. Nah, nanti kalau sudah tinggal klik sign in.
Kemudian kalau sudah berhasil sign in atau login gitu ya, nanti kita akan masuk ke dalam halaman book self vital source seperti ini. Ini yang teman-teman lihat di tampilan saya. Ini saya sudah berhasil login. Kemudian kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada navigasi-navigasi gitu ya. Nah, pastikan di akun teman-teman itu ada menu yang bernama Explore di sini. Jadi kalau misalkan nanti di halaman BookSafe-nya nggak ada halaman Explore, itu artinya email UI-nya belum didaftarkan. Gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal request aja ke grup helpdesk, nanti biar dimasukkan, lalu teman-teman nanti bisa login lagi, baru akan muncul di halaman Explore. Karena halaman Explore ini adalah halaman yang menampilkan koleksi-koleksi buku yang saat ini dilanggan oleh perpustakaan FEB UI. Gitu. Oke. Nah, di sini eh, ketika saya klik Explore kan tampil nih ya eh, koleksi buku-bukunya gitu ya. Nah, ini kita bisa geser-geser ke kanan untuk melihat judul-judul lainnya gitu ya. Nah, di sini ada judul-judul topik, ada judul-judul trending gitu ya. Ada judul-judul yang baru ditambahkan nanti akan tampil di rak yang sebelah sini gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja mau baca buku yang mana gitu. Seandainya buku yang teman-teman cari nggak ada nih di front page-nya di sini, di front list-nya di sini gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian dengan mengklik search ini ya. Di bawah home ini ada search. Nah, kita bisa mengetikkan buku ataupun judul buku ataupun misalkan kita sudah tahu nama pengarangnya itu juga bisa, atau bahkan kalau kita sudah tahu kode bukunya nah itu juga bisa kita masukkan di sini sebagai keyword. Nah, misalkan saya mau mencari buku marketing manajemen gitu. Nah, nanti akan tampil di sini resultnya gitu. Jadi dari koleksi FEB UI sudah ada satu buku yang sesuai dengan keyword yang saya cari tadi, marketing management. Gitu. Nah, kalau saya mau baca, saya cukup klik borrow. Lalu saya klik open booknya. Nah, maka bukunya akan langsung bisa saya akses dan saya baca. Kalau dari sisi digital ya, ini tampilannya kurang lebih kita adopsi sama ya dengan versi yang ada di cetak gitu. Jadi di sini selalu diawali dengan cover, lalu di sini ada daftar isi gitu ya. Teman-teman nanti bisa klik di bagian daftar isi yang ada di sebelah kiri sini. Ini kalau misalkan ada panah ke bawah, misalkan di part 1, ini bisa kita klik, nanti dia akan muncul subbabnya seperti ini, dan subbabnya tentu saja bisa kita klik. Kemudian eh, dari buku marketing manajemen ini kita bisa tahu bahwa total maksimal itu ada 608 halaman buku. Kemudian di sebelah sini 29 ini menunjukkan bahwa saat ini saya sedang mengakses halaman 29. Jadi kalau saya mau pindah ke spesifik nomor halaman, saya tinggal ganti saja di sini. Misalkan halaman 70, maka dia akan membuka halaman 70. Kemudian kalau saya mau pindah satu lembar aja gitu ya ke depan atau ke belakang, nah ini sudah ada nih panah kiri dan kanan ya di pojok kanan bawah. Tinggal diklik-klik saja. Oke, kemudian ini ya, nah di sini di sebelah kanan judul buku ya di sebelah sini, sebelah kiri, nah, ini ada tanda titik 3 ya. Nah, ini kalau saya klik nanti dia akan menampilkan menu yang pertama ada citasi di sini. Kalau saya klik, jadi citasi ini kalau misalkan teman-teman mungkin nanti ke depannya menggunakan buku Pearson ini sebagai referensi eh,
penulisan ataupun tugas akhir gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai format ini kita titik. Ini sudah ada 4 format, MLA, APA, dan Harvard dan Vancouver gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai format APA, nanti akan seperti ini bentuk citasinya gitu ya. Kalau misalkan kita mau copy, tinggal klik aja button copy, lalu kita bisa paste di Microsoft Word seperti itu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara membuat highlights gitu. Nah, anggap saja paragraf yang updating ini ya, yang di bawah updating ini itu adalah paragraf yang teman-teman anggap penting sebagai bahan UTS gitu ya. Nah, maka saya kasih warna highlights gitu ya. Misalkan saya kasih warna kuning di situ. Nah, otomatis nanti eh, apa yang tadi kita blok itu akan terhighlight dengan warna yang kita pilih. Nah, kemudian highlights ini kita juga bisa kasih note. Jadi kita klik ya di warna tadi, nanti muncul menu Add Note. Nah, note-nya kita bisa isikan apapun di kotak yang ada di sini. Jadi kalau misalkan tadi case-nya adalah ini sebagai bahan UTS, sebagai contoh ya, maka saya isikan paragraf ini untuk UTS. Kemudian kita save. Nah, otomatis nanti dia sudah punya highlight dan sudah punya note untuk paragraf ini. Jadi teman-teman bisa buat tuh banyak highlight dan notes dari eh, semua halaman yang ada di buku ini yang dianggap penting. Ini saya hanya contohkan satu saja dalam proses pembuatannya ya. Kemudian kalau misalkan nanti kita sudah punya banyak highlights dan notes gitu ya, kita ingin lihat semua listnya. Nah, itu ada di sini di bagian atas. Ini ada icon kertas dan bintang. Ini kalau saya klik, nah nanti akan tampil workbook ya. Di workbook ini nanti ada annotation gitu. Nah, annotation ini nanti dia akan menampilkan semua highlights dan notes yang sudah kita buat untuk buku ini gitu. Nah, ini ternyata kebetulan saya sudah pernah bikin highlight dan notes yang lain ya di halaman yang lain gitu. Maka dia akan tampil seperti ini teman-teman. Gitu. Lalu kalau kita mau ekspornya juga bisa. Ini sudah ada button export ya. Jadi kalau di export itu artinya adalah si highlights yang tadi kita buat itu bisa kita print atau bisa kita simpan sebagai PDF. Gitu. Nah, ini adalah previewnya ya. Ini previewnya tadi yang sudah saya buat highlights. Jadi terserah kita mau mau disimpan ke PDF atau mau di print ke dalam bentuk kertas cetak gitu ya. Selanjutnya, nah di sini juga ada tab bookmark ya. Jadi bookmark itu apa sih sebenarnya gitu? Bookmark itu adalah menandai nomor halaman yang ada di buku ini. Contoh misalkan saya sedang buka 71 ya, halaman 71 ini. Nah, saya mau bookmark halaman 71 ini, saya cukup klik icon pita yang ada di pojok kiri bawah. Ini. Nah, nanti dia akan terisi bulatan biru penuh seperti ini. Ini artinya saya sudah menandai halaman ini, halaman 71 ini. Sehingga nanti kalau misalkan buku ini saya tutup, saya baca lagi, saya pengen akses ke bookmark terakhir, ke bookmark 71, saya sudah punya nih listnya di sini di bookmark. Saya cukup klik bookmarknya, nanti dia akan langsung ke bookmark tersebut. Oke, saya lanjut lagi ke fitur flashcard. Nah, jadi flashcard itu apa ya? Jadi flashcard itu adalah kartu ya, kartu untuk kita bisa belajar secara mandiri dengan konsep-konsep yang kita tentukan sendiri di dalam buku ini. Nah, jadi sebagai contoh misalkan ini ya, kita punya, anggap aja ini konsep ya, key konsep. Kemudian saya buat flashcard baru. Bentar. New flashcard.
Nah, jadi nanti di flashcard ini dia punya dua tampilan, ada front, ada back-nya. Nah, frontnya ini misalkan judul ini ya, saya copy aja. Lalu back-nya paragraf ini, gitu. Lalu saya save. Nah, ketika kita save, bagian front dan back-nya tadi sudah diisi, nah nanti dia akan jadi satu kartu flashcard untuk kita belajar. Nah, nanti cara belajarnya kita tinggal klik button tadi aja nih. Nah, ini tampilan seperti ini ya. Nah, jadi modifying the marketing plan ini adalah tadi ya, judul yang tadi saya copy. Nah, di bagian belakang ya, ini adalah paragrafnya atau penjelasannya dari judul tadi, gitu. Jadi teman-teman bisa bikin banyak kartu-kartu untuk teman-teman bisa belajar sendiri sehingga konsep-konsep yang sulit itu mudah diingat. Nanti ini bisa ditandain I know it atau I don't know it, gitu. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya, sebelum ada pertanyaan. Nah, selanjutnya di bagian pojok kanan sekarang di sini juga ada titik tiga ya. Nah, ini kalau saya klik, pertama ada read aloud. Di read aloud ini, kalau kita perhatikan sekarang sudah muncul nih, ada play, tombol play ya, yang ada di tengah-tengah. Ini kalau saya play bukan berarti mendengarkan musik, tapi nanti ada suara sistem yang akan membacakan buku ini secara otomatis. Nah, kita coba aja ya. Modifying the marketing plan. Marketing plans are not static, they need updating in order to remain relevant. Point 26. The same is true of marketing management, an iterative process that executes the company's strategy and tactics while monitoring the outcome and modifying the management process as needed. Ya, seperti itu. Tadi fungsi dari read aloud, teman-teman tadi dengarkan ya, ada suara si mbak-mbak yang tiba-tiba muncul yang membacakan buku ini, gitu. Nah, kita bisa atur ya suara yang tadi terdengar dengan mengklik gear set ini, setting ya. Nah, nanti kalau eh, tadi suaranya terlalu cepat, kita bisa kurangi. Jadi nanti dia si mbak tadi ngomongnya akan lambat. Tapi kalau misalkan terlalu lambat, kita juga bisa percepat. Kemudian di voice ini kita juga bisa ganti ya suaranya. Kalau suara yang mbak tadi itu namanya Microsoft Zira. Tapi kalau misalkan kita pengennya suara pria, kita bisa ganti dengan suara David atau suara Mark. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sekarang ke bagian reader preferences. Jadi reader preferences ini adalah pengaturan font ya atau layar. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika baca fontnya terlalu kecil, kita bisa perbesar dari ukurannya ini teksnya, gitu. Dengan mengklik, jadi ke kanan ini dia akan semakin besar. Nah, selanjutnya eh, untuk buku ini kebetulan dia bisa diubah fontnya seperti di Microsoft Word ya, kita bisa gonta-ganti font gitu. Kita bisa ganti ke jenis-jenis font yang sudah disediakan dari VitalSource di sini. Misalkan saya ganti ke Old Style, nah maka dia otomatis akan keganti semua dari satu buku fontnya. Kemudian saya lanjut lagi ke tab highlighters. Nah, di tab highlighters ini fungsinya sebagai pengaturan warna yang tadi ya, yang di awal saya demokan tadi, yang ketika saya beri warna kuning ini, gitu. Jadi koleksi warnanya itu dibuatnya di sini, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan dari warna yang ada ini ternyata kurang, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya saya mau tambahin warna yang belum ada, warna apa nih? Ungu misalnya. Biru ya. Ini warna apa sih? Purple ya, ungu. Nah, ini kita bisa klik, lalu kita klik add, gitu. Nah, nanti dia akan bertambah ya koleksinya. Nah, kalau kita mau coba,
kita blok aja di sini. Dan nanti sudah tampil nih warna yang baru tadi ditambahin gitu. Nah, jadi pengaturan koleksi warnanya itu di sini di highlighters. Nah, selanjutnya tadi ya di eh, di highlighters ini kita juga bisa kasih kasih tanda warna ini adalah warna public. Jadi kalau kita kasih public di sini nih, nah di sini tuh ada icon orang ya jadinya ya. Contohnya di warna seperti di contoh di warna hijau dan di warna pink. Nah ini ada icon orang di tengah-tengahnya. Itu artinya adalah warna public. Fungsinya apa? Jadi fungsinya kalau misalkan kita kasih warna ya, saya contohin deh. Kasih warna ini dengan warna public, misalkan warna hijau yang public nih ya, gitu. Nah, itu artinya ketika eh, akun teman-teman ini ada yang follow gitu ya. Nah, nanti dia akan di bukunya dia itu akan sama nih yang di highlight di bagian ini. Karena dia saling follow dan eh, si orang pertama tadi men-set paragraf ini dengan public gitu. Jadi dengan public ini artinya adalah apa yang teman-teman highlight itu bisa di-share ke rekan-rekan lainnya. Jadi gimana sih cara cara kita share highlights kita ke teman-teman gitu ya, ke rekan-rekan lainnya. Nah, di sini ada sharing ya. Nah, jadi di sharing ini teman-teman bisa memasukkan email eh, teman-teman lainnya yang boleh, yang berhak melihat highlights punya kita dengan cara mengetikkan manual di sini ya, email UI-nya, lalu klik follow. Atau juga kalau misalkan pengen masal nih, dengan cara mengklik link di sini. Jadi siapa saja yang mengklik link yang ada di sini, itu otomatis dia akan bisa follow akun kita. Jadi ada dua cara. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada pencarian. Jadi eh, kalau kita pengen cari keyword, term, frase, ya, tempatnya ada di search ini. Misalkan saya ingin mencari kata-kata marketing management. Nah, nanti dia akan tampil nih hasil pencariannya secara cepat. Dan ini hasil pencariannya kita bisa klik ya. Sehingga nanti dia akan diarahkan ke halaman tersebut. Oke, dari sini semua fitur utama sudah saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman yang menyimak tadi, apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada yang bingung atau ingin bertanya. Cukup jelas? Ada ya? Baik. Kalau nggak ada, nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita pengen balik lagi nih ke daftar koleksi buku, nah di sini sudah ada nih ikonnya My Library ya di pojok kanan atas, di pojok kiri atas. Nah, nanti kalau sudah diklik, nanti dia akan diarahkan ke halaman tadi ya, saat kita pertama kali login ke Bookshop ini. Gitu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan terkait yang tadi Bu Tari sampaikan terkait dengan limit concurrent bukunya ya atau jumlah eksemplar buku yang dimiliki gitu ya. Jadi setiap buku yang ada di Pearson itu memiliki limit yang berbeda-beda gitu ya. Contohnya bisa dilihat nggak ya? Sebentar. Kalau saya lihat misalkan buku ini, nah contohnya misalkan saya klik ya buku ini, nah nanti teman-teman akan lihat nih statusnya dia available atau nggak available sebelum dipinjam gitu. Nah, yang di bawah ini ada totalnya ya, total bukunya ini ada tiga.
gitu. Nah, kemudian yang sudah minjem ini masih masih penuh nih ya. Artinya belum ada satupun mahasiswa yang belum yang mau minjam buku ini, jadi masih bisa dipakai oleh teman-teman. Kalau misalkan buku ini udah dipinjam sebanyak 3 mahasiswa, nanti statusnya menjadi not available dan tombol borrownya jadi disable, jadi nggak bisa diklik gitu. Nah, jadi kalau kalau misalkan nggak bisa diklik, teman-teman harus tunggu kurang lebih selama kebijakannya itu 4 hari di UI. Jadi teman-teman kalau ketika pinjam buku ini akan ada di akun teman-teman selama 4 hari. Gitu. Nanti setelah 4 hari selesai, bukunya akan kembali ke sistem BookSafe secara otomatis tanpa teman-teman harus mengembalikan secara manual. Sehingga nanti eh, saldo bukunya dia akan balik lagi. Karena tadi ya, saldo buku tiap tiap judul itu dia beda-beda. Ada yang 3 seperti ini, ada yang di atas 10, di atas 20 gitu. Tergantung dari eh, pengadaan yang sudah dibeli, gitu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, kalau nggak ada, saya ingin Mas menunjukkan. Fauji, sebentar Ibu mau tambahin dikit ya. Ya, silakan Bu. Nah, terkait dengan masa pinjam, itu nggak 4 hari ya, tergantung Oh, enggak ya? kepada publishernya. Nanti mungkin Mas Dindin akan menjelaskan kuota hari pinjam untuk Pearson, McGraw-Hill, Jane Jett, sama John Wiley ya. Nanti akan diinfokan oleh moderator. Makasih. Oh ya, baik. Mungkin saya perlu revisi sedikit ya, karena saya dari Pearson. Jadi yang saya tahu hanya buku-buku Pearson yaitu 4 hari. Mungkin mungkin kalau publisher lain dari Sen Visuali itu punya settingan yang berbeda-beda. Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan teman-teman ya. Nah, Pak, berarti, sorry saya tanya sedikit. Kalau borrow itu berarti gratis ya? gratis. Oh iya, 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 makasih. Semuanya gratis di sini. Oke, ada lagi? Oke, clear. Nah, yang saya tunjukkan tadi yang saya demokan tadi ini adalah akses lewat online ya, lewat browser. Contohnya saya pakai Google Chrome nih ya. Artinya saya harus punya koneksi internet yang aktif untuk bisa pinjam dan baca buku ini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin pada umumnya eh, memegang handphone gitu ya untuk kesehariannya. Nah, sebaiknya teman-teman install aplikasi yang namanya BookShelf. Jadi BookShelf itu kalau saya tunjukkan di Play Store, dia seperti ini aplikasinya gitu. Jadi nanti tinggal dibuka aja tuh Play Store-nya. Ini saya tunjukkan yang berbasis Android ya. Nah, nanti tinggal dibuka aja Play Store-nya, lalu ketikkan BookShelf, nanti dia akan tampil seperti ini, lalu diinstal saja di handphonenya. Nanti kalau sudah terinstall, tinggal login pakai email UI dan password yang sama. Ini juga berlaku untuk eh, handphone berbasis Apple ya. App Store-nya juga sama, tinggal dicari saja aplikasi bernama BookShelf. Gitu. Dan ini juga bisa diinstal di laptop yang berbasis Windows dan Mac. Kalau berbasis Windows nanti ada di apa namanya Microsoft Store ya. Di Microsoft Store coba saya lihat. Nah ini Microsoft Store di sini. Jadi dia Microsoft Microsoft Store itu seperti apa namanya? Seperti Play Store gitu ya. Tapi ini di platformnya Microsoft, gitu. Jadi nanti mungkin karena keterbatasan akun ini pakai akun kantor jadi nggak kebuka gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka Microsoft Store itu juga bisa download aplikasi BookShelf ini. Nah, nanti kalau sudah terinstall, misalkan ini ada nggak ya? Nah, sudah ada. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Nah, ini kebetulan saya sudah login ya.
Nah, jadi sama persis dengan yang ada di versi browser gitu ya. Nanti di sini kita bisa apa namanya? Bisa search koleksi-koleksi buku yang tersedia yang bisa dipinjam atau dibaca gitu ya. Ini masih loading sebentar. Mungkin karena aplikasi ini sudah bisa. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman ya. Tampilan buku di dalam aplikasi gitu. Kurang lebih sama atau mirip yang dengan yang ada di online gitu ya. Cuma mungkin bedanya ketika kita baca buku itu, buku ini dia akan terdownload dulu nih. Cara bacanya seperti ini. Ketika saya borrow ya. Nah, ketika kita borrow dan kita open, nah nanti eh, si aplikasi ini minta kita untuk download bukunya ini dulu ke dalam handphone kita ataupun device kita. Nah, pengertian download itu sendiri bukan berarti buku ini akan tersimpan seperti format PDF yang teman-teman bisa share ke rekan-rekan mahasiswa lainnya, tapi bukan seperti itu. Jadi download di sini adalah download ke sistem BookSafe-nya. Jadi untuk baca buku ini hanya bisa dibaca lewat aplikasi BookSafe. Jadi nggak bisa lewat Adobe Acrobat gitu, karena dia sudah di encrypt di sini. Oke. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Kalau dari sisi fitur sama ya, ini saya nggak jelasin lagi, karena mirip ya dengan yang versi online-nya. Oke, mungkin dari penjelasan saya sudah semua saya share pada teman-teman sore hari ini. Sekarang jika ada pertanyaan dipersilakan. Mas Fauji bisa dibaca di kolom chat, Mas, rata-rata terkait nggak bisa login di Vital Source-nya. Oh ya, jadi kalau nggak bisa login atau nggak ketemu bukunya. Mungkin kita minta salah satu frontier deh ya, mahasiswa mungkin yang bisa di share screen ya. Jadi bisa Boleh. Mas Fauji bisa dilihat tuh. Mungkin siapa nih yang tidak bisa login bisa biar bisa dilihat sama Mas Fauji di mana ininya apa tidak bisanya gitu. Ini di sini kan ada beberapa tuh. Mungkin siapa yang bisa di sini ada Mbak Norma, ada Mbak Naomi, atau siapa aja mungkin mahasiswa yang bisa bisa ditunjukkan di share screen ininya apa layar komputernya biar Mas Wahidi bisa dilihat kesulitannya di mana. Ya, silakan. Ya, Boleh, siapa Mbak? Mbak. Boleh, silakan Mbak. Bisa di share screen nggak? Share Oke. screen ya. Ya. Nah, dia sebenarnya masih bingung di alamat emailnya ya. Kalau misalnya SSO kan sebenarnya saya main lagi .ui. Tapi sebenarnya kalau dilihat di email Outlook itu office.ui.ac.id gitu. Gimana ya Pak? Makanya di sini nggak bisa login di sini. Iya, karena yang daftarkan itu bukan yang Office Mbak Meliati, yang didaftarkan @ui.ac.id, betul. Jadi Mbaknya silakan create akunnya menggunakan email UI, ui.ac.id.
waktu itu pernah saya apa namanya pertama kalau nggak salah pas di awal-awal itu kan bikin akun kan, nah terus request untuk bikin email webmail, nah tapi abis itu udah nggak ada informasi apa-apa lagi sih Pak. Oh, di spam udah dicek juga belum? Iya nggak ada sih. Iya, di spam. Berarti kalau misalnya itu coba di spam dulu ya, nanti berarti di request ulang aja Pak. Ya, Oh, baik. Berarti emang problemnya masalahnya di ini ya Pak, karena emailnya belum ada ya. betul. Ya, Karena yang didaftarkan betul-betul yang @ui.ac.id, bukan yang Office. ya. Baik Pak. Saya coba ulang dulu. Terima kasih Ya, Pak. silakan. Ya, mungkin yang lain bisa di-share juga kesulitannya di mana biar Mas Moji juga bisa dilihat. Blackmail. Izin bertanya, Pak, boleh? Ya, boleh, boleh, silakan. Eh, Maaf, Pak, saya off cam lagi ini koneksinya jelek. Iya, nggak Eh, apa-apa. Tadi saya mohon maaf tadi mungkin nggak sempat ngikuti dari awal. Mhm. Terus pas di bookstore saya coba nggak bikin create akun, Pak, tapi langsung lewat Google-nya UI itu bisa atau harus register ulang ya, Pak ya? Oh, bisa juga. Selama pakai email UI ya. Iya, jadi saya Nah, boleh share screen ya, Pak ya. boleh. Nah, jadi langsung connect ke email UI, Mhm. login SSO, itu Ya, boleh juga ya Pak ya? Nggak mesti langsung boleh create juga. akun ya Pak ya? Itu sudah sebentar. Ini udah, Yang penting Explore ada, coba keluarnya diklik borrow. explore. ya ini saya coba borrow satu nih. Iya, sudah bisa. Coba klik menu explore, Mas. Export. Oke, Nah, betul seperti ini, Mas. Sudah bisa berarti nih, sudah tampil. bisa juga berarti Mas ya? Bisa Kayak juga, ternyata bisa juga opsi login sebagai apa tadi, Mas? Gmail ya? Google, ya Gmail, betul. Google ya? Iya, Nah, itu saya belum pernah coba tuh. nanti Mungkin ngisi buat teman-teman juga. universitasnya ada dia, nanti ngisi. Iya, betul. Oke, makasih Mas. Berarti Ya, nggak salah sama-sama. ya Mas ya? Kasih. Nggak salah. Betul. Selamat siang, Izin Pak Mas, Ridwan. Ya, halo, silang. Oh, sorry, ada yang Siapa, masuk bareng juga ya. siapa dulu nih? Mas Boleh? Daryl dulu nggak apa-apa. Oh ya, makasih. Pak Ridwan dengan Daniel Binar, Pak, Ya, dari eh, apa Kelas Malam MMUI. Izin tanya Pak, itu untuk yang book shelf itu, kalau nggak ada explore berarti masih belum berhasil ya Pak ya? Ini saya hanya bisa, tampilannya hanya bisa search iya. eh, myself, my library, Se- favorite, Sign nggak in-nya ada tadi pakai email explore-nya. UI, Mas. Mas Daniel. Email UI tadi sudah juga, tapi UI-nya itu saya kan nggak ada yang dapat yang at ui.ac.id, ya dapatnya yang office at Oh, office.ui.academy.id. harus harus yang add UI, Mas. Nanti harusnya Oh, setiap oke. mahasiswa sudah punya add UI sih secara otomatis. Nanti tinggal dibuka webmailnya aja. Jadi office-nya dihilangkan gitu. Nah itu berarti untuk mendapatkan email at UI itu gimana ya caranya Pak Ridwan ya? Itu otomatis ya, Mas Dindin ya? Iya, yang sepengetahuan kami setiap mahasiswa itu sudah punya email UI-nya. Jadi alamatnya tuh SSO-nya, SSO mahasiswa, tinggal ditambahin @ui.ac.id. Mas Dindin, saya bisa nggak ya Ya, oke, mencoba jadi webmail UI-nya? betul, coba silahkan dicoba. Ini masih punya nggak ya? Hmm. Bentar. Oh, bisa. Ya, saya demokan ya, Mas. Siapa tadi?
Mas Daniel ya? Siapa tadi ya? Ya, boleh, boleh, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya, saya share screen ya. Ini karena saya juga dulu sempat kuliah di sini, Mas, jadi saya punya akun UI-nya ya. Nah, jadi nanti aksesnya ke sini, Mas, webmail UI ya. Nah, nanti kan eh, dimintakan username password ya. Seperti ini. Nah, nanti diisikan saja nih username-nya adalah username Mas Daniel tanpa embel-embel add ya. Contohnya punya saya kayak gini. Lalu passwordnya pakai password SSO gitu. Nanti kalau sudah sign in, eh tinggal dicek di inbox nanti. Ada email dari Python atau enggak. Nah, seperti ini. Gitu Mas, kurang lebih. Silahkan dicoba saja buka webmailnya. Sudah saya coba, tapi ini error, Mas. Squirrel mail. Coba coba di searching Mas. Oke. Go to the login page. Go to the login page. Ya. Mungkin tambahan juga informasi Mas Fauji dan juga teman-teman mahasiswa, apabila ada mahasiswa yang tidak bisa akses webmail, dicoba silakan gmail.ui.ac.id. Mungkin Mas Fauji juga dicoba aja, nanti tinggal memasukkan username Iya, SSO-nya dan passwordnya. dua, Kalau dua gitu kali Mas seperti ini. Mas Daniel coba diganti URL ya, jangan webmail UI tapi Gmail apa tadi Mas? Gmail.ui, gmail.ui. Gmail.ui.ac.id Mas Daniel. Yang belakang-belakangnya nggak usah ikut. Bawa ke bawah. I understand. Ya, ini Mas siapa? Mas Daniel. Nah, itu udah ada tuh ini, notifnya. Oh, ini ya, kayak. Iya, betul. Gmail. Nah, itu ada tuh emailnya Mas Daniel. Ya, Nah, ini tinggal. kita satu lagi kayaknya satu lagi deh. Oh, tapi disuruh lagi apa? Activate. Ya, di resign aja, di resign Mas. Itu ada hyperlink Di resign. email Klik UI, aja resign. masalah email UI sama website. Di resign aja, cuma nggak di spam. Ada harusnya. Oh, Coba ada. Oh, udah ada juga nih. Udah. Nah, ada tuh. wow, berarti bukan webmail.ui.ac ya, tapi Gmail ya, Mas. Nah, itu saya Iya. kalau Ada tuh muncul. Tapi internalnya. oh, ini ada Bis- explore udah. Bisa di dua-duanya, Mas Daniel. Kalau misalkan teman-teman yang webmailnya tidak bisa akses, silakan buka yang Gmail aja. email.ui.ac.id. Silakan cek inbox ataupun spamnya ya, yang dapat balasan email dari Vital Source. Ya, siap. Jangan pakai ad office ya. Terima kasih informasinya. Halo Krismantoko. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan Mas. Dan ini udah bisa ya, nanti tinggal nunggu loadingnya selesai aja nih. Masih ada yang terkendala akunnya? Udah ini. Udah. Udah. Harus Sudah cukup jelas? Sudah bisa semua? Baik, kalau sudah cukup jelas mungkin dari saya cukup penjelasan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa kemana Mas Dindin? Ya, untuk nanti apabila masih ada pertanyaan,
nanti silahkan buka websitenya PSB ya, linknya. Ya, Nanti ada di e-textbook Vitarsos, nanti ada help desk. Nah, silakan tinggal diklik aja help desk-nya. Nanti apabila ada Mungkin dilihatin kesulitan, kali Dindin ya, mungkin di apa di screen apa ditunjukkan di screen sebentar. biar semua tahu. Baik, di sini di websitenya PSB, psb.feb.ui.ac.id. Nanti di sini ada e-textbook Vitasource. Tinggal diklik aja. Nanti di bawah ada help desk untuk tinggal diklik aja. Di itu sini grup juga ada, WhatsApp ya. iya. Di sini juga nanti sudah ada guide-nya, kemudian untuk alamat login Vitarsos-nya juga sudah ada, sudah bentuk link semua, dan juga apabila untuk registration untuk create akun juga sudah ada semua. Jadi silakan mengikuti tahapan yang ada di website PSB. Mungkin sebelum terakhir, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait jumlah pinjaman ya, jumlah buku yang bisa diborrow sama teman-teman mahasiswa dari masing-masing penerbit. Yang pertama itu untuk penerbit Cengage itu masa borrow-nya selama 2 hari dan jumlah bukunya e-books-nya yang bisa dipinjam sebanyak 2. Kemudian untuk penerbit Migrohill itu pinjamannya selama 2 hari dan juga jumlah bukunya yang bisa dipinjam sebanyak 2. Kemudian dari penerbit Pearson itu jumlah harinya selama 4 hari masa pinjamnya dan jumlah bukunya sebanyak 3 buku. Dan juga dari John Wiley itu 2 hari sebanyak 2 buku. Jadi total buku yang bisa diborrow, yang bisa dipinjam, dibaca secara online itu sebanyak 9 eksemplar, 9 buku yang bisa dipinjam dengan masing-masing durasinya ada yang 2 dan 4. Sampaikan juga bahwa untuk pinjaman ini tidak perlu lagi apa akan otomatis secara kembali ya, untuk returnnya akan otomatis by system, jadi tidak ada lagi untuk klik untuk kembali, itu tidak perlu karena nanti akan kembali secara otomatis. Kemudian juga selain e-textbook yang ada di Vitarsource, kami juga PSB juga menyediakan buku-bukunya berupa printed atau hard copy atau yang tercetak. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak ya, tapi kita juga tetap menyediakan buku-buku wajib, buku-buku utamanya dalam bentuk printed. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memerlukan dalam buku printed, kami menyediakan di PSB buku-buku utama, buku-buku wajib yang ada di dalam mata kuliah. Baik, Bu Tari, apabila ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Kayaknya cukup ya. Yang jelas nanti rekaman ini bisa didengar kembali ya di di linknya YouTube-nya Pusat Sumber Belajar. Ada beberapa pelatihan lain juga kita upload di situ. Selebihnya untuk teman-teman yang di Salemba, tadi nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Dindin, bahwa kita juga menyediakan printed ya untuk bisa pinjam bawa pulang, yaitu di PSB-nya MM atau Perpustakaan MM, Maxi, Ekstensi, kemudian sama LP MPKP ya. Jadi kalau di Depok silakan ke PSB Depok, tapi kalau misalnya di Salemba silakan aja aksesnya yang di perpustakaan di Salemba. Tapi boleh juga ke Depok gitu ya. Kayaknya itu aja mungkin ya Din ya, tambahan dari Ya, saya Bu. ya. Mudah-mudahan Oke. bermanfaat ya. Makasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas semuanya, atas partisipasinya sore ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Pauji dan juga eh, informasi-informasi lain yang dari PSB, semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh teman-teman mahasiswa. Saya lagi terima kasih.
Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.